Oke, langsung dimulai aja ya. Jadi, materi yang akan kita bahas pertama itu adalah tenses. Apa itu tenses? Tenses adalah sebuah perubahan kata kerja untuk mengungkapkan atau mengucapkan suatu peristiwa yang biasa terjadi, sudah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Nah, untuk tenses yang pertama kita akan bahas simple present tense. Apa itu simple present tense? Simple present tense adalah digunakan untuk mengucapkan atau mengungkapkan suatu kebiasaan sehari-hari atau fakta umum. Nah, di ini ada rumusnya nih teman-teman. Untuk rumus yang paling umum digunakan yaitu subjek plus verb 1 ditambah s atau es ditambah objek atau complement. Oke, di sini ada subjek. Ada yang tahu subjek itu apa? Langsung aja kita jelasin ya. Jadi, S tadi itu adalah subjek. Subjek itu ada apa aja? Ada she, ada he, ada it, lalu ada I, ada you, we, dan they. She adalah dia perempuan, he dia laki-laki, it bisa jadi ini atau sesuatu, I itu saya, you kamu, we kami, they mereka. Nah, subjek ini dibagi dua kelompok. Ini sudah aku bagi ya. Nah, untuk she, it, dia itu subjek yang tunggal atau sendiri. Tapi kalau I, you, we, they, dia subjek yang jamak atau lebih dari dua. Nah, FYI aja for your information. Jadi kalau misalnya subjeknya she, he, it, dia harus dilanjut dengan is. Berarti she is, he is, it is. Tapi kalau misalnya subjeknya I, you, we, they, dia harus dilanjut pakai are. Kalau I, saya, dia harus dilanjut am. Berarti I am, saya, you, we, they, are. Berarti jadi you are, we are, atau they are gitu. Karena mereka jamak. Jadi kalau ada keterangan to be are, dia itu berarti jamak. Tapi kalau is, dia tunggal. Tapi kalau untuk am, sudah pasti untuk I. Nah, kita balik ke simple present tense. Tadi kan simple present tense ada rumusnya ya. Ada kalau kalimat positif itu subjek plus verb 1 ditambah s atau es ditambah objek atau complement. Subjek itu yang tadi ya, kayak she, it, you, we, they. Nah, kalau verb 1 itu apa? Dia itu artinya kata kerja. Nah, SS ini apa fungsinya? Nanti kita bahas ya. Nah, ini untuk bentuk positif kayak gini ya. Nah, kalau bentuk negatif, subjek ditambah do atau does, ditambahin lagi not, yang artinya tidak setuju, berarti negatif ya. Ditambah verb 1, nggak usah ditambah s atau es, lalu ditambah objek atau complement, pelengkap. Lalu kalau kalimat tanda tanya, kita mulai dulu dari do atau does. Kalau tadi kan subjek dulu ya. Nah, kalau kalimatnya tanda tanya harus dimulai dari do atau does. Baru dilanjut sama subjeknya. Nah, dilanjut lagi sama verb 1 tanpa s atau es, lalu tambah objek atau complement atau pelengkap. Nah, maksudnya gimana? Ini di sini udah aku buat contohnya. Jadi ini kalimat positif, kalimat negatif, sama kalimat tanda tanya. Kalau misalnya kalimat paling umum, kalimat positif, di sini ada she, dia perempuan, plays, bermain gitar. Dia perempuan bermain gitar. Nah, di sini ada verb, ada kata kerja. Biasanya kan paling normalnya itu kata kerja plays itu play aja ya, tanpa ada s. Nah, ini kenapa harus dipakai s? Kita balik lagi ke subjek. Jadi untuk simple present tense, setiap kata kerja atau verb yang ditambahin s atau es sesuai rumus yang tadi, sesuai rumus kalimat positif, dia hanya berlaku kalau subjeknya she, he, sama it. Jadi kalau I, you, we, they, selanjutnya itu kata kerjanya nggak usah dipakein s. Jadi yang ditambahin s atau es hanya berlaku untuk she, he, it gitu. Contohnya kayak tadi nih, dia kan pakai she kan ya, dia perempuan. Dia kan tunggal kan. Nah, harusnya kan play aja dong, artinya bermain. Tapi harus ditambahin s. Karena apa? Karena kita ngikutin rumus yang tadi yang setelah kata kerja ditambahin s atau es. Ini untuk kalimat positif aja ya, kayak tadi nih, she plays guitar. Jadi nggak ada unsur negatif
atau ketidaksetujuan kayak gitu. Nah, kita lanjut ke kalimat negatifnya. She doesn't play guitar. Dia perempuan tidak bermain gitar. Tidak bermain, ada unsur negatifnya kan, kayak berarti dia tidak setuju gitu. Nah, kita lihat rumus yang awal. Pakai do not atau does not. Not itu atau no artinya enggak kan ya? Ya, berarti ini kan kalimat negatif, berarti nggak setuju. She doesn't, dia perempuan tidak gitu. Nah, apa bedanya do sama does? Kenapa beda? Kenapa she ini memakai does? Karena kita balik ke catatan tadi ya. Jadi, penggunaan do atau does, jadi kalau kita misalnya subjeknya she, he, it, dia harus menggunakan does. Tapi kalau subjeknya I, you, we, they, hanya menggunakan do. Jadi kalau yang ini does not. Kalau yang ini do not. Jadi kita ikutin rumus aja nih. Kalau misalnya kalimatnya negatif, kita ikutin rumus subjek pakai do not atau does not ditambah verb 1. Kita lanjut. She does atau doesn't atau does not play guitar. Nah, kalau yang tadi kalimat positif kan dia di kata kerjanya kan ada harus ditambah s ya, karena kalimat positif kan ya kalau pakai tunggal. Tapi kalau kalimat negatif, subjeknya sudah tunggal dan di sini sudah menggunakan doesn't atau does not, di kata kerjanya ini nggak usah ditambahin s. Jadi tetap verb 1 biasa, sesuai rumus tadi, verb 1 doang. Nah, kalau kalimat positif di sini ada tulisan s atau s kan, gitu. Jadi kita pakemnya ke rumus. Nah, kita lanjut ke kalimat tanda tanya. Di sini rumusnya do atau does ditambah subjek tambah verb 1 ditambah objek. Di sini kita dahuluin dulu do atau does-nya. Kita lihat contohnya. Does she play guitar? Apakah dia perempuan bermain gitar? Nah, pakai does lagi karena memakai she, karena pakai subjeknya tunggal. Ingat ya, kalau misalnya subjeknya tunggal pakai does, kalau subjeknya jamak pakai do aja. Does she play guitar? Apakah dia perempuan bermain gitar? Jadi ingat nih, kalau subjeknya tunggal pakai does. Kalau subjeknya jamak pakai do. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Di sini ada you cook fried rice. Nah, di sini subjeknya pakai you. Tadi yang kita jelasin itu you itu jamak kan. Nah, berarti kalau jamak di sini ada cook. Cook artinya memasak. Kamu memasak nasi goreng. Di sini ada cook verb 1. Tapi karena di sini subjeknya udah jamak, jadi kata kerjanya nggak usah pakai s. Jadi kata kerja yang ditambahin s itu hanya untuk subjek yang tunggal, kayak she, it. Tapi ini kan pakai you kan, jadi nggak usah. Nah, untuk kalimat negatifnya, you don't cook fried rice. Kamu tidak memasak nasi goreng. Di sini pakai don't. Karena apa? Karena pakai you. Nah, kalau di rumus tadi, do not. Do not sama don't itu sama ya. Ini cuma digabung aja biar lebih simple. Nah, kalau tadi kan she pakai does ya, does not atau doesn't. Nah, kalau you karena jamak pakainya do atau don't atau do not. Nah, sama untuk kalimat tanyanya ini didahuluin dulu, berarti kalau kalimat subjeknya jamak pakai ininya do, bukan does. Does hanya untuk tunggal, kalau do hanya untuk jamak. Ini ada catatannya ya. Aturan ketika memakai verb kata kerja ditambah s atau es, penggunaan does, does not, atau doesn't hanya berlaku untuk subjek tunggal she, he, it. Kalau subjek memakai they, you, we, I, jamak, maka verb si kata kerjanya itu nggak usah ditambahin s. Maupun memakai does not. Jadi jamak hanya memakai do not, dan don't. Itu.